Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali hari ini hari Sabtu. Semangat Sabtu ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama teman-teman tentang salah satu cabang gitu ya dari Cetasika 52 yang kemarin telah kita bahas. Nah, dari 52 Cetasika kemarin kita telah menyelesaikan Cetasika yang pertama, kelompok Cetasika universal dan semi universal gitu ya. Yang tujuh itu dengan bahasa kita, keseharian kita bisa dikatakan sebagai cetasika universal karena tujuh ini mengikuti semua jenis pikiran. Pikiran baik dia ya ikut, pikiran buruk dia juga ikut. Makanya dia dalam bahasa keseharian boleh dikatakan dia ini universal, ikut sana ikut sini gitu ya. Dan yang enam namanya Pakinaka cetasika semi universal karena dia ikut hanya dengan cita atau pikiran yang dia cocokin saja. Paling gampang contohnya Witaka Wicara gitu ya. Witaka itu dia adalah faktor-faktor jana, dia dimunculnya di faktor-faktor jana ya salah satunya. Nah, dia cocok dengan apa? Dia cocok hanya dengan jana satu. Di jana dua dia sudah tidak muncul lagi. Nah, begitu pula Wicara. Wicara cocoknya hanya di jana satu, jana dua. Dia masih bisa muncul Wicara, tetapi di jana tiga sudah tidak ada Wicara. Itu contoh dari Pakinaka Cetasika. Itu materi kita minggu kemarin. Nah, ya, artinya apa ya? Kita pun di dalam keseharian kita selalu punya unsur-unsur itu. Terus untuk yang tujuh, Sabda Cita Sadharana Cetasika atau Cetasika Universal, eh, pesan moralnya gitu ya. The big moralnya itu adalah saya mau mengingatkan teman-teman bahwa cetana itu penting. Kita umat Buddha tidak diajarkan bahwa kemarin lu saya itu mencuri tapi gimana ya saya ini tergoda setan kok gitu. Jadi kita tidak usah menyalahkan pihak luar. Jika sesuatu yang buruk itu terjadi, lebih baik kita mengakuinya, kita apa ya, lalu bertekad untuk melakukan perbaikan diri. Jadi nggak usah nyalah-nyalahin orang. Pesan moralnya seperti itu karena whatever, baik atau buruk, pasti itu ada unsur setan. Entah besar atau kecil setananya gitu ya. Tapi kita akui bahwa ya itu akan ada setan. Jadi ya kita dilatih oleh guru kita itu untuk bertanggung jawab. Tidak usah menyalahkan pihak luar, tergoda setan, tergoda apa seperti itu. Nah, tergoda sih mungkin iya, tapi kan kalau tidak ada setannya juga tidak. Hari ini kita belajar ke kelompok kedua yang 13 setelah selesai, hari ini 14. 13 tambah 14 berarti berapa teman-teman? 27. Hari ini kita akan menyelesaikan 27 ya berarti tambah kemarin. Tinggal berapa? 52 kurangi 27. Tinggal 25 itu materi minggu depan. 25 sobanya cetasika. Minggu depan kita belajar yang baik-baik. Hari ini kita mengenal yang buruk-buruk dengan harapan ya ini tidak kita pupuk gitu kita tahu gitu bahwa kita harus menghindarinya. Kalau ini muncul kita harus gelap cut off gitu ya. Potong, potong, potong. Itu kita mulai ya. Aku salah cetasika 14. Mengartikannya dari belakang. 14 cetasika apa? Dalam bahasa kita boleh diartikan sebagai unsur batin. 14 unsur batin yang aku salah, yang buruk. Buruk semua Bu, 14 ini betul. 14 ini semuanya buruk. Saya membuat analogi itu seperti api dalam 14 ini tuh tidak ada wujudnya gitu ya. Dia tersembunyi di dalam eh, unsur-unsur batin kita, dia tersembunyi di dalam bawah sadar kita, di dalam pikiran kita, dan dia ini bisa muncul sewaktu-waktu. Dan dia selalu mencari celah untuk muncul gitu ya. Saat mata kita kontak dengan sesuatu yang tidak suka, pasti si 14 ini ya, itu akan berkompetisi untuk muncul. Kalau objeknya tidak menyenangkan, biasanya unsur dosanya yang akan nanti itu ya muncul untuk aku ingin tumbuh, aku ingin berkembang. Jadi dia pun 14 ini juga berkompetisi untuk menyerang pikiran benar kita gitu ya. Untuk menyerang pikiran betul kita sehingga pikiran kita itu bisa menjadi bengkok. Gampangan nih menganalogikan itu seperti itu. Makanya tidak heran kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, tidak baik, tidak menyenangkan, itu akan mudah sekali muncul reaksi-reaksi negatif.
Karena memang 14 ini pun juga dia pun juga berusaha untuk selalu dalam arti memunculkan dirinya seperti dia saya analogikan seperti api dalam sekam. Seperti tidak ada apa-apa gitu, tapi di dalamnya itu ada bara yang panas, yang bisa membakar sewaktu-waktu. Begitu pula loba, dosa, moha, tinamida, dan wicikita. Itu jumlahnya ada. Dibagi menjadi 5 kelompok kecil. Jadi itu waspada ya teman-teman ya. Jadi di dalam diri teman-teman kalau ada hal-hal negatif ingat. Nanti 14 ini muncul loh, mengintai loh. Jangan sampai mereka itu tuh, seperti itu. Itu lalu ini bagannya berarti kalau kita pakai bagan struktur cetasika 52 ini hari ini kita mendiskusikan yang kelompok biru di tengah. Kusala cetasika 14 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 4 4 3 2 1. Apa saja nanti kita lihat di sini. Dan kalau di buku teman-teman itu ada di halaman 141. Nanti akan dibahas sampayoganya atau persekutuannya gitu ya. Cetasika yang misalnya kelompok 4 pertama, Mo Catuka Cetasika, dia bersekutu dengan apa saja? Nah, itu ada di basi buku dan juga akan kita detailkan pada diskusi. Ini di buku seperti ini ya teman-teman. Jadi cetasika 4 bulatan bersekutu dengan aku salah cita semuanya. Itu yang dimaksud adalah Mo Catuka Cetasika. Nanti akan kita bahas detail. 3 itu adalah Tiduka gitu ya. Sorry, sebentar. Bukan Tiduka kelompok ini loh saya kok jadi lupa. Mo Catuka, Lotika. Tiduka itu kelompok 2 ya. Lotika, jadi kembali ke sini dulu. Kelompok Mocatuka, kelompok Lotika, Docatuka, 2 ini Tiduka, lalu kelompok Cetasika. Lupa Bu gitu. Ya nanti satu persatu. Intinya sampai di slide ini, di buku ini teman-teman punya gampangannya begini. 14 dibagi menjadi 5 kelompok kecil, yaitu 4 4 3 2 1. Gitu dulu. 4 4 3 2 1 dan nanti akan kita bahas satu persatu. Kalau di bagian buku seperti ini. Ini pembacaan di buku nanti kita detailkan di diskusi supaya tidak Nah, tadi 14 kan dibagi 5 kelompok. 4 4 3 2 1. Itu ingat dulu. 4 yang pertama kita selesaikan ya teman-teman. Kelompok 4 yang pertama, nama kelompoknya itu, nama grupnya, mereka punya geng ya, punya grup. Namanya Mo Catuka Cetasika 4. Nah, grup ini, geng ini, nama panjangnya itu kalau diartikan berarti Mo itu moha, satu itu 4, yang artinya apa? Diartikan dari belakang, 4 unsur batin yang dipimpin sama moha. Anggotanya siapa? Anggota grup ini punya 4 anggota. Moha itu sendiri, Ahirika, Anotapa, dan apa Ahirika, Anotapa, Udaca? Itulah mengapa 52 cetak. Saya minta nulis. Teman-teman kalau lupa langsung tengok tuh kamus catatan 52 cetasika. Ahirika itu adalah lawannya dari hiri. Berarti apa? Dia tidak malu berbuat jahat. Anotapa, lawannya dari otapa. Dia tidak takut berbuat jahat. Lalu udaca, gelisah, khawatir. Moha tentu kita tahu moha ini adalah ketidaktahuan. Gelap gitu. Pokoknya berartinya gelap. Dikasih tahu, jangan berbuat salah, nanti masuk neraka. Ya ngapain lu ngurusin gue gitu ya. Kan kalau masuk neraka juga saya sendiri yang merasakan gitu. Itu tipe-tipe moha itu seperti itu. Nah, geng ini, grup ini, 4 unsur ini bersekutu dengan apa saja? Dia ini bersekutu dengan semua aku salah cita 12. Jadi yang kemarin kita bahas di cita 89121, aku salah cita kan ada 12 tuh. Dia bersekutu dengan semuanya. Jadi moha ini bersekutu dengan loba mula cita 8, bersekutu dengan dosa mula cita 2, bersekutu juga pastilah dengan moha mula cita 2. Loba cita, dosa cita, moha cita itu semuanya disekutuin sama geng ingkar.
Nah, apa? Karena geng ini bisa diumpamakan seperti ini, teman-teman. Geng ini bisa diumpamakan seperti akar. Jadi moha ini si akar, dosa dan loba itu daun dan ranting-rantingnya. Jadi moha ini yang menjadi akar, nanti akan muncul menjadi perbuatan yang penuh dengan loba dan dosa. Nah, akar ini tentu bukan tunggal. Akar ini punya unsur serabut-serabutnya. Serabutnya apa? Ahirika, anotapa, udaca. Dan kalau ditelisik lagi, ahirika, anotapa, udaca juga masih ada unsur akar-akarnya yang lain. Seperti Jadi itulah juga kembali ke teori-teori apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan gitu ya. Dari teori ini kita juga diajarkan guru kita, Sang Buddha, bahwa tidak ada the single cause gitu ya. Tidak ada sumber utama. Tidak ada, maksudnya tidak ada sumber tunggal, sorry. Tidak ada sumber tunggal dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. So, kalau kita salah, jangan pernah menyalahkan satu sumber. Ya pasti ada rentetan sumber-sumber lain yang mendukung. Jangan mudah stres kalau ada masalah dan menyalahkan seseorang. Ya, tentu ada seseorang-seseorang yang lain juga yang saling itu apa ya pesan moralnya di balik teori ini yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi mau catuka cetasi keempat, teman-teman tahu ya. Anggotanya apa saja tadi? Itu masih ada di slide. Moha, ahirika, anotapa, udaca. Artinya tahu, tahu. Ahirika lawannya hiri. Tidak malu berbuat jahat. Anotapa lawannya otapa. Tidak takut berbuat jahat. Akan akibat perbuatan jahat gitu ya. Terus udaca. Tahu apa itu udaca? Tahu. Gelisah, khawatir. Nah, anggota-anggota ini nanti memunculkan loba dan dosa. Sehingga dikatakan bahwa moha ini cocok bersekutu dengan dosa, dengan loba, dan juga pastinya dengan. Sehingga empat anggota ini yang tergabung dalam grupnya namanya Mo Satu Kaceta Sika 4 bersekutu dengan Aku Salah Cita 12. Di buku penjelasannya seperti itu. Saya tambahi slide penjelasan seperti ini. Semoga membantu. Kelompok pertama selesai. 4, 4, 3, 2, 1. 4 yang pertama selesai. Kita masuk 4 yang kedua. Kelompok 4 yang kedua, gitu ya. Oh, ini lotika dulu, tapi saya mau ke 4 dulu saja ya, teman-teman ya. Nah, ini. 4 yang kedua, kelompok 4 yang kedua adalah kelompok Do Catuka Cetasika. Apa artinya? Do, dosa, catu, empat. Empat unsur batin yang dipimpin si dosa atau si pembenci ini. Hatred. Itu menjadi pemimpinnya. Anggotanya siapa saja? Dia punya empat anggota. Dosa, Isa, Carya, dan Kukuca. Dosa. Apa artinya dosa? Kebencian, Bu. Apa artinya Isa? Dia itu egois. Macaria, kikir atau pelit. Kukuca, udaca dan kukuca, gelisah dan khawatir, ragu-raguan gitu ya. Kukuca tuh kayak khawatir. Nah, khawatir tersaingi, khawatir waduh, tunggu saya ki sudah punya itu lemari ini besar sekali. Saya harus beli lemari yang lebih besar lagi. Kalau kaset tonggo ini saya 2 pintu, saya harus beli 3 pintu. Kekhawatiran-kekhawatiran yang didasarkan rasa tidak suka. Contohnya ya misalnya. Nah, teman-teman nanti cek di buku, cek arti Isa, Macaria, dan Kusa. Yang jelas empat ini adalah kelompok atau grup kedua dari 14 unsur batin yang buruk. Nah, kelompok kedua ini anggotanya ada 4, dosa Isa, Macaria, dan Kusa. Dia bersekutunya dengan apa? Dia bersekutu dengan dosa mula cita. Dan dia dikatakan di sini, dia hanya bersekutu dengan dosa mula cita 2, lalu tidak bersekutu dengan loba 8 dan moha. Kenapa buang mereka juga sakompi gitu ya, sama-sama buruk gitu ya. Tadi dikatakan akarnya moha, dosa ini cabang dan rantingnya
loba juga cabang dan rantingnya, mengapa tidak bisa saling bersekutu gitu ya? Nah, alasannya tuh begini. Kenapa tidak bersekutu dengan apa ya loba? Karena loba ini objeknya itu menyenangkan. Kalau dosa objeknya tidak menyenangkan, makanya dua-duanya ini tidak bisa bersekutu. Dosa tuka cetasika ini tidak bisa bersekutu dengan loba. Karena loba itu objeknya menyenangkan. Kalau dosa objeknya tidak menyenangkan, saya contohkan di sini ya. Kalau loba itu munculnya pada saat kita makan bakso, enak gitu ya. Jadi baksonya komplit, ada bakso yang digoreng, ada pangsitnya gitu ya. Dan ini semuanya bakso adalah satu, bakso kelas super gitu ya. Jadi enak, panas, ada taburan bawang goreng dan seledri. Wah, kalau ada kesempatan kira-kira nambah lagi enggak? Karena kan mangkoknya kecil segitu teman-teman. Ya nambah gitu. Nah, ini loba ini muncul pada saat objeknya menyentuh. Coba baksonya tidak enak basi. Apa ya kita mau nambah? Ya pasti tidak. Nah dosa itu munculnya kalau objeknya itu tidak menyenangkan. Baksonya basi. Atau ada kecoa. Wes tidak mungkin Bu orang makan. Perutnya saya langsung munek-munek. Saya mau muntah itu ya. Nah seperti itu contohnya. Sehingga do catu kacetasika ini tidak bersekutu dengan tuh. Kenapa dosa tidak bersekutu dengan loba? Dua-duanya ini beda arah, beda objek. Itu yang pertama. Tahu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang teman-teman kan sudah tahu 4, 4, 3, 2, 1. 4 yang pertama Mochatuka. 4 yang kedua Dochatuka. Sekarang kelompok 3. Lotika cetasika. Loba, tika, tiga, berarti tiga unsur batin. Sorry, ini masih ada. Saya dulu ya. Tiga. Tiga unsur batin yang dipimpin, pemimpinnya siapa? Pemimpinnya adalah si loba. Anggotanya dia siapa saja? Loba, diti, mana. Loba keserakahan, diti itu pandangan salah, mana kesombongan. Demi sombong gitu ya, wala korupsi itu bisa dilakukan. Karena pandangan salah, wis rak popo. Kalau neraka juga tak tanggung-tanggung sendiri. Loba, serakah, korupsi, berbuat buruk gitu ya. Manipulasi nota, buat nota uka-uka itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi loba di mana? Ini grup ketiga. Sekali lagi grup pertama namanya Mocatuka. Grup yang dipimpin Moha. Grup kedua, apa tadi? Setelah Mocatuka, Docatuka. Jadi kelompok kedua ini dipimpin si dosa, anggotanya juga 4, 4, 4. Kelompok ketiga anggotanya adalah kelompok dari loba. Anggotanya ada 3, loba di timana. Jadi kelompok 1, Mocatuka, Docatuka, Lotika. 4, 4, 3. Nah, 4, 4, 3 ini berarti teman-teman ingat ya, bahaya ini Bu, betul. Kalau bisa jangan gitu ya, jangan dikembangkan. Nah, dia bersekutu dengan apa saja seperti yang dikatakan di buku, loba ini bersekutu dengan semua loba mula cita 8. Dia bersekutu dengan apa saja? Bersekutu dengan khususnya itu ya yang di Tigata Sampayutang, dia juga bersekutu dan di Tigata Wipayutang juga bersekutu. Dan ini juga sekaligus mengingatkan memori kita teman-teman tentang loba mula cita 8. Artinya loba ini ya bersekutu dengan semuanya pasti ya karena semuanya ini adalah bagian dari loba mula cita. Baik yang Sampayutang di Tigata Sampayutang maupun yang di Tigata Wipayutang. Saya ingin tahu teman-teman, apakah masih ingat arti di Tigata Sampayutang dan di Tigata Wipayutang dalam bahasa kita? Dalam bahasa kita kemarin saya mengajak teman-teman gitu ya, memberikan input pada teman-teman bahwa di Tigata Sampayutang itu artinya bersekutu dengan pandangan salah. Dalam bahasa keseharian kita dapat diartikan tahu kalau salah tapi tetap dilakukan. Orang di Tigata Sampayutang ini orang yang ngeyel.
sulit dinasihati, sulit dikasih tahu. Lebih mending-mending walaupun di tiga tapi yang dipayutang. Artinya apa? Dia tidak bersekutu dengan pandangan salah. Melakukan kesalahan, tapi karena tidak tahu kalau hal itu salah. Kalau yang atas ini kan tipe perokok berat ya. Lebih baik tidak makan daripada nggak merokok. Itu orang di tiga sama itu. Orang yang bawah, oh merokok di dalam satu ruangan karena dia tidak membaca bahwa ada tulisan no smoking di situ. Setelah tahu, dikasih tahu sama mungkin pelayan restoran atau pelayan hotelnya gitu ya. Bapak, ini adalah ruangan non-smoking room gitu ya. Ini ruangan tidak untuk merokok. Kalau Bapak merokok, silakan ke smoking room. Dia akan segera pindah. Kalau orang di Tiga Tawi Paitang itu seperti itu. Walaupun ini contohnya juga masih dalam tanda kutip contoh yang tidak baik ya. Tapi dia itu akan mudah, mudah, ya mudah dinasihati seperti itu. Tidak tahu bahwa, oh, ternyata itu nggak boleh merokok. Non-smoking room. Smoking room ada di samping, sir, gitu ya. Silakan pindah ke sebelah gitu. Nah, itu orangnya akan segera bergegas pindah. Itu tipe-tipe di kita. Kalau di tiga tas sama itu model seperti itu. Ini smoking room, sir, jangan merokok di sini gitu. Ah, ngapain lu? Saya juga di sini juga bayar gitu kan. Urusan saya kan. Ada orang yang ngeyel seperti itu. Jadi di tiga tas sama Ipang itu ngeyel, di tiga tas sama Ipang tidak seperti itu. Contohnya. Dan ini kan telah kita bahas ya di awal-awal tentang logam mula kita. Nah, itu tadi, ini kan sudah ya, berarti kita telah menyelesaikan tiga kelompok. Tahu ya? Mo catuka, do catuka, dan lo tiga. Empat, empat, tiga. Jadi ini adalah unsur yang buruk. Anggotanya sekali lagi, anggotanya mo catuka, anggotanya moha apa saja tadi? Moha, ahirika, anotapa, udaca. Anggotanya dosa, grup dosa. Anggotanya apa saja? Dosa, isa, macaria, kukuca. Kelompok tiga, kelompok loba. Anggotanya loba siapa? Loba diti mana? Ya, sudah dapat 11, kurang 3. Nah, kurang 3 ini apa? Kurang 3 ini masuk ke kelompok yang kedua. 4, 4, 3. Sudah ketemu 4, 4, 3. Ketemu berapa? 11. Masuk yang kelompok keempat, kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini nama grupnya Tiduka Cetasika. Ti itu simbol dari Tina, duka atau sebenarnya du 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 ini apa ya mengindikasikan kata dua gitu ya. Dari kata dwi, dwe seperti itu. Ti duka cetasika ini berarti dua kelompok cetasika, dua anggota cetasika yang dipimpinnya oleh Sitina, kemalasan. Anggotanya siapa? Anggotanya adalah pasangan soulmate dan bestinya dia, yaitu Mida. Tina Mida itu tuh selalu apa ya, ingin bareng terus. Dan ini mengintai kita pada waktu pagi hari. Aduh, mau bangun si Tina Mida pasti dia bergejolak gitu ya. Ngapain bangun? Ngapain pagi-pagi lah? Mumpung masih muda, jangan bangun pagi-pagi. Nanti kalau sudah berumah tangga nggak bisa bangun pagi. Jadi sekarang tidur lagi saja gitu. Tidur beneran gitu ya. Alarmnya dimatikan. Nah itu kerjaannya si Tina sama si Mida itu begitu teman-teman. Begitu pula kalau ada tugas. Ngapain pikiran kok mengerjakan tugas terus? Kasihan loh pikiranmu. Nanti kamu stres. Jadi kamu ayo scroll-scroll dulu cari hiburan gitu ya. Jadi itu gampangannya si Tinamida itu selalu gitu-gitu. Pekerjaannya itu untuk membuat pikiran kita menjadi unproduktif, males gitu ya. Pikiran dikatakan seperti itu. Kalau nanti kamu pikirannya terlalu dipaksa, diforsir, nanti pikiran kamu stres loh gitu. Ada pikiran itu seperti pisau. Kalau kita diamkan saja, tidak dikasih input bacaan, teori baru, itu semakin karatan, semakin tumbel pikiran kita. Karena persis teori pikiran itu adalah seperti teori pisau. Semakin diasah, semakin tajam. Gitu. Nah, kita cek ya, anggotanya Tina Mida. Tina itu males, suka menunda. Contoh aplikasinya ya, si Mida ini lelah. Dia ini unsur utamanya, karakter utamanya itu mudah merasa capek,
mudah menyerah gitu. Saya ini tidak bisa, saya ini tidak punya bakat. Aduh, saya ini tidak bisa nyanyi, Bu. Saya ini tidak bisa, Bu, kalau jadi MC itu gitu. Bisanya tuh jadi pendengar di belakang. Dia tiga duduk dengan domblong gitu ya. Ya, ya. Itu si Tina sama si Nida lagi bekerja. Pokoknya kalau teman-teman ada challenge baru gitu ya. Kamu ikut workshop ini. Kamu ikut workshop IT ini gitu. Bisa lakukan maju gitu. Jangan kalah sama si Tina Mida. Karena Tina Mida pasti akan membisikin, nggak usah saja nanti pusing gitu. Duduk-duduk aja ngopi-ngopi di rumah. Nah itu bahasanya Tina Mida tuh akan begitu. Jadi waspada ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ke perpus kok nggak jadi, lah itu kalah sama si Tina. Nah, terkait dengan ini, saya mau mengenalkan sama konsep brain. Nah, Tina Mida ini, itu kan Tina Mida teori dulu ya Bu ya. Teori dulu, tapi tetap berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang namanya itu menjadi kekinian gitu ya. Salah satu efek dari tinamida, dia bisa menyebabkan otak kita menjadi busuk, rot, brain rot. Kalau saya sama keponakan saya di rumah saya bilangnya otak beku. Karena saya takut mau bilang kasar gitu ya, busuk ya. Tapi ini selevel teman-teman mahasiswa ya harus ngomongnya apa adanya. This is the brain rot, itu adalah otaknya itu busuk. Otaknya sudah tidak bisa lagi dibuat untuk berpikir kritis, analitis gitu ya. Kenapa? Nah, ini sebetulnya adalah semacam gangguan mental baru hasil dari kebanyakan scroll media sosial yang tidak bermanfaat. Konten-konten receh seperti itu. Nah, nanti teman-teman cari tahu gitu ya, apa itu brain rot? Artinya otak ini sulit diajak untuk berkonsentrasi, sulit untuk beraktivitas yang produktif gitu ya. Dan otaknya itu kecanduan hiburan digital, khususnya yang receh. Kontennya itu tidak pakai mikir, cepet gitu loh. Konten di Reels yang ataupun yang short-short itu loh, modelnya itu seperti itu. Bukan video panjang yang itu enggak. Jadi dopaminnya itu langsung terbentuk gitu ya, instan. Dan itu pengen terus. Ya, jadi hormon bahagia di kepala kita, di otak kita itu namanya kan dopamin. Itu bisa terpacu dengan macam-macam. Kalau orang yang suka melukis juga dopaminnya bisa muncul pada saat melukis. Tapi itu kan artinya hobi yang positif. Dopamin terpacu dan menghasilkan kreativitas. Dan nek scroll reels, dopamin terpacu, tapi tidak ada kreativitas yang terbentuk, tidak ada karya yang terbentuk. Nah, dopaminnya ini akhirnya apa? Membuat otak ini ya senangnya dopamin instan-instan terus gitu. Dopamin yang misalnya otaknya bahagia jika telah menyelesaikan satu buku bacaan itu enggak ada lagi. Jadi dopaminnya sudah terbiasa, ibaratnya makan itu sudah terbiasa sama makanan instan. Dikasih makanan yang benar, yang bergizi itu ya sudah enggak mau. Wong enggak enak gitu ya, enaknya yang instan-instan. Nah, itu adalah brain rot. Nah, kamu lagi kena brain rot enggak? Itu contohnya, cirinya gimana gitu ya. Scroll-scroll terus, tapi ngerasa kosong gitu ya. Jadi pokoknya scroll terus gitu. Nah, istilah gaul buat kondisi pas otak terasa rusak karena kebanyakan konsumsi konten nggak utuh. Ciri-cirinya susah fokus, scroll media sosial itu nonstop, ketawa sendiri gitu ya, sama meme-meme absurd yang nggak jelas gitu ya. Merasa hampa tapi tetap pulangin. Kayak bosan apa sih yang aku lihat, tapi ya scroll terus. Itu teman-teman hati-hati. Terus deh, hampir-hampir kena brain rot gitu ya. Penyebabnya apa? Konten cepat, dopamin instan. Nah, saat menghadapi tantangan atau stres, challenge di kehidupan nyata, dia larinya selalu scroll. Itu nggak bisa. Nah, saya mau mengenalkan ini teman-teman. Artinya, ini kan nyata dalam kehidupan kita gitu ya, bahwa memang sekarang ini kita diserang gitu ya, sama reel, sama video-video short, yang itu ternyata adalah mengebiri otak kita, membuat otak kita menjadi cripple. Cripple itu menjadi kerdil gitu ya. Otaknya tidak berkembang. Nah, ada teori baru yaitu detox. Detox, digital detox. Artinya apa? Batasi screen time. Kalau detox kesehatan itu kan artinya nggak makan nggak minum. Ada detox kesehatan terbaru itu nggak makan nggak minum 1 hari 1 malam. Bener-bener
jasmaninya itu didetoks, nggak ngapa-ngapain, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak mati kok. Secara teori abidama masuk karena ada unsur gizi dia. Begitu pula dengan kecanduan gadget. Pikirannya kita biar benar, ternyata pikiran kita juga perlu didetoks dari HP. Teman-teman kalau punya anak, adik, ponakan yang sudah kecanduan dalam tanda kutip mengarah-mengarah baik itu game, konten apapun itu ya, teman-teman perlu memberi terapi detox, digital detox. Coba HP-nya itu benar-benar ditarik, dimulai dari 1 jam, 2 jam, setengah hari, bahkan bisa 1 hari full. Usahakan anak, ponakan, adik ini adalah tanpa HP, tanpa gadget. Itu penting sekali untuk mendetox. Nah, ini pun juga kadang yang saya ingin sampaikan nanti kami di kelas mak-mak ya. Kadang kami pun mak-mak itu juga perlu detox HP. Tapi saat detox HP mungkin bikin status gitu ya. Dan saya ini juga dicari orang di WA pagi, sore nggak balesi, orangnya marah-marah gitu. Ini kemana gitu ya. Ya, mungkin ya karpe saya detox HP, saya nggak pegang HP, saya malah ke kebun, kemana, ke sawah, kemana gitu loh. Artinya pikiran ini main tak ngurusi HP terus. Tapi kadang bikin orang marah gitu ya. Mungkin harus pasang status gitu ya. Detox HP. Atau mungkin ya nggak kalau gitu sih nanti dibilang sok yes gitu ya. Ya bilang off HP 1 hari karena sedang ada acara keluarga lah. Seperti itu caranya gitu ya. Saya pun juga lagi mikir gitu. Ini gimana untuk membudayakan detox HP. Seperti itu. Jadi kembali ke alam, kembali ke pekerjaan yang membuat fisik kita bergerak, aktivitas fisik itu ternyata juga penting. Itu satu teori brain rot ya teman-teman ya. Kita ke terakhir, aku salah cetaskan nomor 14. Oke, sebelum saya lanjutkan, jadi maksudnya gini, Tinamida itu sekarang bukan hanya teori zaman, tapi itu juga telah mewujud menjadi penyakit-penyakit mental yang membuat malas dan lelah ini muncul dan berkembang. Salah satunya adalah brain rot. Itu mengapa teman-teman saya bawa ke teori brain rot. Paham ya? Teman-teman jangan sampai brain rot ya. Artinya tinamida telah menjamur mengakar kuat dalam diri teman-teman. So, jangan gitu ya. Lakukan digital detox. Terakhir, aku salah cetasika, nomor 14, nomor terakhir. Itu adalah unsur wicikica, keraguan-raguan. Nah, ragu-ragu itu apa toh? Itu bisa mengintai pada saat kita melakukan aktivitas fisik, aktivitas batin gitu ya. Aktivitas batin misalnya pada saat meditasi, ragu-raguan muncul. Gak usah lah, nanti kalau kelamaan meditasi nanti pikirannya hilang loh, gak bisa kembali. Tapi kalau kesemutan kelamaan nanti kaki kita bisa stroke. Saya gitu-gitu ya. Ragu-raguan padahal nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin orang meditasi pikirannya hilang nggak kembali terus jadi gila. Habis meditasi gila. Enggak ya, enggak. Karena meditasi itu juga detox pikiran gitu. Jadi itu keraguan-raguan gitu juga selalu mengintai gitu. Termasuk kalau keseharian kita itu kan dalam ranah aktivitas batin. Karena aktivitas keseharian keraguan-raguan itu juga sering muncul. Ini milih baju. Keraguan saja bisa muncul. Aduh yang warna merah atau kotak-kotak atau polka dot gitu yang gitu ya. Itu untuk cewek. Saya nggak tahu cowok apakah kalau milih baju juga seriwah itu ya. Bayangkan ini milih baju. Milih jalan hidup itu juga penuh keraguan-raguan. Teman-teman cek pada saat kemarin lulus SMA. Mau kuliah atau kerja juga penuh keraguan-raguan. Itu nyata ya. Nah, sekarang teman-teman sudah kuliah. Nanti setelah teman-teman selesai di wisuda, teman-teman juga akan ragu-ragu. Saya ini milih kerja di mana ini? Kok ditawari ada banyak, ada ke Batam, ada ke Kalbar, ada ke Jakarta, ke Tangerang, ke Banten, ke Bali juga ada, Papua bahkan juga butuh. Saya mau kemana? Nanti keraguan-raguan juga. Memutuskan nikah juga ragu-ragu. Wow, tidak Bu, nak saya mau memutuskan nikah dengan mantap. Nah, nih, wong tabungannya belum cukup gitu ya. Tabungannya belum cukup, tapi ceweknya sudah ngajak nikah tahun ini. Gimana ini Bu gitu? Ya dirembuk, kalau uangnya belum cukup jangan nikah. Lah emang cukup makan cinta, gitu kan ya. Saya yang sudah mengalami gitu ya. Kita tidak cukup makan cinta, jadi dipikir dulu gitu ya. Syukur teman-teman ini ada yang tidak nikah dan memutuskan jadi sama Nera, biku gitu ya. Atas Silani, nanti jadi bikuni gitu. Ya itu akan bagus sekali gitu teman-teman. Toh menikah juga, emang menikah tidak enak Bu? Ya enak dan tidak enak itu ya.
setara. Eh, ya begitulah. Tapi ya maksudnya itu jawaban sosial klise saya. Teman-teman tahu jawaban saya ngambang kenapa? Karena jujur. Secara dana kalau direnungkan gitu secara mendalam. Ya emang kita ini membuat penderitaan baru. Penderitaan baru yang namanya dalam level berkeluarga. Mau menikah ini punya anak, juga kita dalam tanda kutip gitu ya, ada penderitaan sebagai orang tua dan punya anak. Tidak punya anak juga ada penderitaan sebagai pasangan yang tidak punya. Semuanya punya penderitaan. Itu keraguan-keraguan dalam milih baju, jalan hidup, pasangan hidup, kapan waktu menikah dan lain-lain. Keraguan-keraguan juga bisa muncul bahkan saat kita jajan. Masuk restoran bagus gitu ya, lantainya mengkilap, lampunya bagus, desain interiornya elegan. Waduh, ini salah masuk tempat. Lihat daftar menu, sudah dolar-dolar begini. Waduh, mateng ini. $4 sekian itu nasi goreng biasa. Ini nek di rupiahnya berapa ya? 4,99 meneh. Hampir $5. $1 15.000. Nasi goreng biasa 75.000. Ya ampun gitu ya. Terus ke bawahnya dicek-cek. Dolarnya semakin tinggi ya. Saya bingung ini. Mau beli nasi goreng atau ayam kalasan. Harganya sama tapi nggak tahu ini yang mana yang enak. Nah, kadang keraguan-keraguan juga muncul seperti itu. Nah, di teori ini saya mau mengenalkan teman-teman bahwa Wicikitsa ini juga mengambil bentuk di teori modern itu namanya penyakit mental, namanya indecisif. Decisif itu dari kata decision, itu keputusan. Indecisiveness adalah eh, gangguan mental yang anak-anak sekarang itu adalah punya gangguan mental namanya ke itu ya ketidakmampuan untuk mengambil keputusan, serba ragu-ragu gitu. Itu namanya indecisiveness gitu. Jadi apa ya? Ditanya apa nggak bisa memutuskan. Itu loh. Yuk ikut kegiatan pelatihan ini bagus. Ini pelatihan Canva terbaru gitu ya. Ikut ya. Aku tak tanya pacar saya dulu ya, Bu, ya gitu. Soalnya dia Sabtu tuh ngajak jalan saya, ya ampun gitu ya. Wisata. Eh, pacaran kan pasti bisa suwe selamanya lah. Ini pelatihan Canva dan cuma sekali ini tok, mumpung gratis gitu. Itu pun pasti harus tanya pacar. Pasti harus tanya orang tua, saya disuruh pulang enggak ya? Katanya Pak sudah kangen gitu. Halah, halah, halah gitu ya. Nah, itu indecisif. Nah, indecisif itu penyebabnya apa saja gitu ya. Overthinking, takut kegagalan, kondisi mental, dan yang nomor dua di sini ya, low self confidence. Itu artinya ini yang mau saya sampaikan teman-teman. Kadang rasa percaya diri itu rendah. Saya mau ngomongnya teman-teman adalah kita memang di institusi pendidikan yang kecil, kita tidak besar. Kita beda seperti UI, seperti UGM, seperti kampus-kampus besar yang lain. Tapi kita ini juga institusi pendidikan tinggi. Kita resmi, kita legal, diakui oleh pemerintah, maka teman-teman jangan merasa minder. Bahkan nanti bisa tanya sama Mas Gustria, bagaimana alumni kita itu bisa membandingkan ya, gitu ya. Anak ada yang lulusan dari kampus besar tertentu, tapi ternyata juga di lapangan setelah masuk dunia kerja juga dalam tanda kutip nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada. Tapi alumni kita, walaupun kita dari institusi kecil, kita letaknya di daerah, tetapi kita juga mampu bersaing. Bahasa Inggris kita juga oke. Kemampuan IT kita baik itu editing foto, editing video juga oke. Ya, ngapain kita harus minder? Maka teman-teman seperti itu. Jangan pernah minder. Karena nanti kelama-kelamaan akan membuat kita, akan membuat teman-teman jadi orang yang indecisif. Tidak mampu mengambil keputusan. Nah, itu. Nah, ini ciri-cirinya ya. Terlalu banyak keraguan-raguan, kesulitan membuat komitmen gitu ya. Terus kemampuan untuk apa ya? Chronic second guessing, revisiting decision and feeling regret afterward. Itu adalah gini. Ciri-cirinya itu kadang kita suka mengulang-ulang revisiting decision. Itu aduh aku kok dadak ya beli knalpot brong ya ternyata mengganggu tetangga, duitku habis gitu ya. Merasa menyesal. Akhirnya ke depannya kamu mau beli knalpot lagi, bisnis knalpot. Enggak ah, enggak ah. Artinya
Kalau kita sudah membuat keputusan yang masa lalu sudah terjadi, nggak usah terlalu digetuni, nggak usah terlalu disesali. Banget-banget, ambil pelajarannya, segera move, gerak, ambil keputusan baru. Jangan menyesali hidup, berdiam, menyesali di keputusan lama, terus akhirnya depannya nggak pernah berani ambil keputusan. Seperti itu ya. Procrastination gitu ya. Menghindari keputusan hanya untuk melarikan diri dari stres, terus leading to miss deadline gitu ya. Kadang suka itu loh. eh, Apa ya? Menunda-nunda deadline. Menunda-nunda deadline artinya besok-besoknya belum dikerjakan saat ditanya sama dosennya, ayo kamu, Rabu ini berani mengumpulkan? "Oh, belum Pak, tugasnya masih banyak. Jangan Pak, jangan Rabu. Lah kapan? Pokoknya minggu ini ya Pak, ya please tapi jangan Rabu." Kadang seperti itu. Terus takut membuat kesalahan, ini juga nilai yang apa ya, terbesar gitu ya. Jangan takut membuat kesalahan, karena dari kesalahan kita akan belajar. Bukan berarti terus nggak bisa salah terus. Dia ngerokok terus. Saya ini belum pernah melanggar sila kelima, Bu Gusti, gitu ya. Ya ini kan di sini kita ada dua cowok ya. Dua cowok kita di kelas ini, Bu, saya boleh ya, gitu ya. Kan katanya itu tidak takut untuk membuat kesalahan. Saya tak membuat kesalahan ya, Bu, melanggar sila kelima. Sekali atau dua kali atau tiga kali gitu, Bu, Tati ambi, biar saya tahu dan saya bisa belajar gitu ya. Bagaimana rasanya mabuk dan kedepannya tidak akan mabuk lagi ya, tidak. Artinya gini, mau mencoba jualan. Semester ini mau jualan, misalnya ya, mau jualan jamu tradisional. Pinjam model dari Lumbung Kasih gitu ya. 300.000. Ya jangan takut membuat kesalahan kalau besok jualan pertama itu gagal dulu. Ya jangan takut. Jualan kedua berarti oh rasanya kurang manis. Manisnya dibuat pas pasti jualannya. Seperti seperti itu. Jadi konteksnya itu dalam konteks yang positif, bukan tidak takut berbuat salah dalam konteks yang negatif. Itu input saja, informasi saja tentang keraguan-keraguan yang saya kaitkan dengan penyakit mental indesisi. Sampai keraguan-keraguan kita di dalam diri kita, memang kita punya unsur ini di dalam batin kita, tapi jangan biarkan berkembang, apalagi teman-teman nanti kembang menjadi generasi yang indesisif, generasi yang tidak bisa mengambil keputusan. Karena di lapangan, apapun peranan teman-teman setelah lulus, jadi tokoh masyarakat, pengurus wihara, apapun itu, teman-teman harus berlatih membuat keputusan. Bahkan ketika itu hanya untuk individu teman-teman sendiri, teman-teman harus berani membuat keputusan. Buatlah keputusan-keputusan yang bajik, keputusan-keputusan bijak, ya. Bajik, bijak ini harus dikombinasikan. Jangan menjadi pemimpin yang ela-elu, ngalor ngidul, tidak punya prinsip. Gitu. Jadi itu ya, kita telah belajar dua teori baru yang mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum. Kalau belum ya berarti kita belajar apa itu indecisiveness, apa itu brain rot, dan semoga kita bisa. Dan berakhirlah sudah materi, saya membantu teman-teman untuk membaca materi tentang 14 cetasika yang tidak baik, 14 aku salah cetasika. Semoga teman-teman bisa belajar, bisa memahami, dan bisa menghindarinya. Jangan biarkan 14 ini berkembang. Mengalahkan sobanya cetasika yang baik, yang jumlahnya 25, yang akan kita bahas minggu depan. Demikian teman-teman, akhir dari materi ini, dan tugasnya adalah teman-teman membuat satu satu tulisan tangan, satu paragraf penjelasan tentang apa itu brain rot, apa itu indecisiveness. Boleh milih salah satu. Tulisan tangannya dibuat di tulis tangan, karena kalau tidak tulisan tangan, saya takutnya teman-teman hanya copy paste dari chat GPT kirim ke grup kelas, saya nggak mau. Jadi tulis tangan, foto kirim ke grup kelas. Kalau waktunya masih, teman-teman ke perpustakaan memenuhi challenge dari kampus tentang 10 days reading challenge. Tantangan 10 hari membaca. Siapa yang paling banyak membaca, paling banyak setor resume kepada kampus, akan dikasih hadiah. Hadiahnya sementara ini masih nominalnya masih sedikit, tetapi akan kita evaluasi kalau banyak respon mahasiswa, hadiahnya akan kita naikkan. Siapa tahu tahun depan hadiahnya iPhone. Gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Terima kasih. Untuk hari ini saya akhiri. Selamat pagi, Nak Budaya.